Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video alat peraga edukatif yang kami beri nama Ka'bah Edukatif untuk kelas 5 semester 1 dengan anggota yang pertama Rizky Laili Izul Haq dengan NIM 2319060, yang kedua Siti Mundia dengan NIM 2319068, yang ketiga Faikoh Maila Fasya NIM 2319069. Baik teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Pertama, kita siapkan alat bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada kardus, kertas emas, asturo berwarna, spidol, gunting, lem, penggaris, pensil, kemudian gambar-gambar yang sudah di-print. Pertama, kita ukur kardus terlebih dahulu untuk membuat Ka'bah sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu, kita lapisi kardus dengan kertas asturo yang tadi sudah dipotong dan sudah diukur. Sembari menempelkan kertas asturo pada kardus, kita memotong dan menempelkan gambar-gambar yang tadi sudah di-print. Kemudian ditempelkan di kardus membentuk kotak-kotak. Kemudian tempelkan gambar-gambar yang sudah di-print tadi, ditempelkan pada tempat yang sudah ditentukan. Upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Rasulullah SAW membina masyarakat dalam berbagai bidang, diantaranya bidang agama, ekonomi, sosial, maupun pertahanan. Pembinaan bidang agama. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Masjid tersebut dinamakan Masjid Nabawi yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Nabi juga mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid, berzikir, iktikaf, dan membaca Al-Quran. Nabi juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada sahabat dan menyilakan sahabat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Nabi. Upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah rajin beribadah, mempunyai keimanan yang kuat, dan rajin menuntut ilmu. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat religius dan pembelajar. Pembinaan bidang sosial. Nabi Muhammad SAW menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim, hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Karena itu, kaum muslim Madinah menganggap kaum muslim dari Mekah atau Muhajirin sebagai saudara. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan karena nasab dan suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Ikatan ini lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Pembinaan bidang ekonomi. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah SAW membagi sejumlah lahan kepada para sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Para sahabat memanfaatkan lahan tersebut dengan bercocok tanam, berkebun, dan bertani. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mendirikan pasar. Rasulullah sendiri yang mengawasi pengelolaan pasar tersebut sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Rasulullah juga mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, umat Islam yang mampu akan berbagi dengan umat Islam yang tidak mampu. Dengan adanya Baitul Mal, Rasulullah SAW juga bisa membiayai urusan pemerintahan dan kemasyarakatan di Madinah. Selain itu, Rasulullah menerapkan pajak atau jizyah bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi setiap anak laki-laki.
Rasulullah juga menerapkan bea masuk bagi barang yang datang dari luar Madinah. Hal ini untuk menambah pemasukan negara sekaligus melindungi barang lokal milik penduduk Madinah. Hasil bea masuk ini untuk kepentingan masyarakat Madinah. Pembinaan bidang pertahanan. Sejumlah ancaman kaum kafir Quraisy benar-benar dilancarkan kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah perang antar kaum muslimin dan kaum kafir. Peristiwa perang yang terjadi diantaranya adalah Perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Kemudian Perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi di Bukit Uhud. Yang ketiga, Perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Terima kasih teman-teman yang telah menonton video dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.